Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, rombongan wayang yang gak pernah nongol di TV, karena kami memang bukan selebriti. Dalam acara Oprada Pramuka, kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang lain daripada yang sama, dengan judul Burung Kertas. Adalah Tara, seorang pemuda miskin dan tak punya apa-apa. Ia hidup sebatang kara demi bertahan hidup. Ia rela bergelut dengan terik matahari, debu jalanan, dan asap yang mengepul dari sejumlah kendaraan bermotor. Panas dan begitu menyesakkan tentunya. Namun demikian, semangat dan ketegarannya tak berarti apa-apa tanpa adanya seorang kekasih yang dicintainya. Dialah Nai. Seperti apa kisah perjuangan hidup dan cinta Nara? Awal kisah kita mulai dari TKP. Suaramu bagus. Terima kasih, Mbak terlalu memuji. Beneran loh. Mbak bisa aja. Mereka berdua beradu pandang. Dan akhirnya saling berkenalan satu sama lain. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita lihat di TKP. Nara, bolehkah aku tahu apakah arti dari sebuah benda yang mengandung di gitar kesayanganmu itu? Maksud kamu burung kertas ini? Iya. Bagiku, burung kertas ini adalah sahabat yang paling setia menemaniku dalam suka maupun duka. Begitu berartikah burung kertas ini buatmu? Ya, benda inilah yang selalu menemaniku selama ini. Maukah kamu buatkan satu untukku? Kamu mau? Ambillah, jangankan 1,000 burung kertas pun aku buatkan untukmu. Terima kasih, kamu baik sekali. Mulai besok, setiap hari akan selalu ada burung kertas yang menghampirimu. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, satu persatu burung kertas yang dijanjikan Nara sampai di tangan Nai. Nai menggantungkan burung-burung kertas itu di kamarnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya?
tetap dioperasi pramuka. Iya. Nay, ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu begitu bahagia. Kebahagiaan apakah yang tengah menyelimuti hatimu? Maukah kau menceritakannya kepada ibu? Nai hanya tersenyum. Dia pun mengajak ibunya ke kamar. Ibu, lihatlah burung-burung kertas itu. Mereka terlihat begitu hidup. Sekarang sudah hanya bisa membuatkan burung-burung kertas itu, anakku. Apakah kau membuatnya sendiri? Saya tidak membuatnya, Bu. Burung-burung kertas itu pemberian dari seseorang. Siapa, Nak? Katakanlah. Nara. Nara? Siapa dia? Dia seorang pahlawan jalanan, Bu. Dia hidup sebatang kara. Hanya burung kertas itulah yang selalu menjadi teman dalam kesendiriannya. Ia selalu mengandungkan sebuah burung kertas pada gitarnya. Aku penasaran dan aku pun meminta dia membuatkannya untukku. Begitukah? Nay, pernahkah kau mendengar kisah tentang 1000 burung kertas? Tidak, Ibu. Maukah Ibu menceritakannya? Anakku, bahwa terdapat sebuah legenda tentang 1000 burung kertas yang diibaratkan seperti memberi satu nyawa kepada orang yang dicintai. Dan seksama, Nai mendengarkan cerita tentang burung kertas yang dituturkan ibunya. Begitulah cerita tentang burung kertas. Ibu yakin ada pesan yang ingin disampaikan pemuda itu kepadamu melalui burung-burung kertas itu. Maksud ibu, sudahlah, nanti kau juga akan mengerti maksudnya. Oh iya, sebentar lagi ayahmu pulang. Bersiaplah, bukankah hari ini kita mau ke dokter? Baik, Bu. Tak berapa lama, ayah Nai pulang. Mereka bertiga pergi ke dokter untuk mengetahui hasil tes laboratorium Nai. Bagaimana hasil tes laboratorium anak saya, Dok? Bisa kita bicara di ruangan saya, Pak? Mari. Begini, Pak. Sebelumnya kami minta maaf. Semua di luar perkiraan kami. Sekiranya tidak keberatan, Bapak bisa membaca hasil labnya sendiri. Dokter memberikan amplop hasil tes tersebut kepada ayah Nai. Dengan hati penuh ragu, ayah Nai membuka amplop tersebut, kemudian membacanya. Betapa terkejutnya ayah Nai setelah mengetahui bahwa Nai mengidap kanker otak stadium lanjut. Tangannya gemetaran hebat, air matanya tak mampu terbendung lagi di balik kelopak matanya yang sayu. Satu hal yang membuat ayah Nai tidak sanggup menahan kesedihannya itu adalah ketika mengetahui bahwa hidup Nai tidak akan lama lagi. Karena kanker otak itu bisa merenggut jiwa Nai kapan saja. Dokter, Tenang, Pak. Sabar. Ikhlas. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada jalan terbaik buat putri Bapak. Setelah tenang, keduanya pun keluar ruangan. Di luar ruangan, ibu dan Nai terlihat masih setia menunggu. Ayah, bagaimana hasil lab anak kita? Ibu, sebaiknya mari kita pulang dulu. Dokter, kami permisi dulu. Mari, Dok. Mereka bertiga akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah pun menceritakan semuanya ke ibu. Ibu Nai menangis. Ayah, baru saja ibu melihat saya begitu bahagia. Harusnya kita rusak kebahagiaan itu dengan kabar ini. Ibu tidak sanggup, ayah. Ayah juga, Bu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ibu juga tidak tahu. Ibu cuma minta jangan sampai Nai tahu tentang penyakitnya ini. Ibu takut keadaannya menjadi lebih buruk. Ibu tidak ingin kehilangan Nai. Baik, Bu. Demi anak kita. Tanpa disadari oleh keduanya, ternyata Nai mendengar percakapan mereka. Nai begitu shock, tapi dia harus kuat. Dia tidak ingin terlihat sedih. Hingga pada suatu hari, Nai, ini adalah burung kertas ke-1000 yang aku buatkan untukmu. Padanya kuselipkan pesan cinta yang tulus kepadamu. Maukah jujur atas segala perasaanmu kepadaku? Nara, kamu terlalu
Maafkan aku, karena aku belum bisa memberikan jawaban. Semoga kau mengerti. Nai meninggalkan Nara sendiri. Dalam kesendiriannya, dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah Nai tidak mencintainya. Akhirnya, pada suatu hari yang gerimis, Nai menyampaikan pesan kepada Nara melalui seekor burung kertas. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita lihat di TKP. Nara, jawaban atas pertanyaanmu tadi ada pada burung kertas ini. Tanpa banyak kata, Nai meninggalkan Nara. Nara pun membuka lipatan demi lipatan burung kertas itu. Di dalamnya tertulis, Nara, sungguh tidak ada hal yang paling membahagiakan, kecuali saat aku bisa melihatmu bahagia. Penderitaan yang kau alami telah membuatku tidak mampu berdiri tegak. Bukan karena kamu miskin, tapi karena aku takut aku tidak bisa membuatmu bahagia. Sungguh, aku tidak berani membayangkan bagaimana kehidupan kita nanti. Temui aku jika kau benar-benar sudah tidak miskin lagi, karena bersamaku pasti akan memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit. Maafkan aku jika aku harus pergi. Nai. betapa sakit dan kecewanya Nara. Kenyataan tak seperti apa yang diharapkan. Ia pun memutuskan untuk bekerja di kota. Ternyata nasib baik tak berpihak padanya. Saat sedang beristirahat di sebuah taman, Nara melihat sebuah pengumuman tentang audisi pencarian bakat. Berbekal gitar yang dibawanya, dia pun mengikuti ajang bergengsi tersebut. Dia pun dinyatakan lolos dan berhak ke final. Seperti apa kemeriahan acara tersebut? Mari kita lihat di TKP. kita. Tepuk tangan untuk Nara.
cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka diumumkanlah hasilnya. Berdasarkan hasil keputusan dari Dewan Juri, maka pemenang Indonesia Mencari Berkat adalah Nara. Betapa bahagianya Nara. Maka setelah menyelesaikan kontrak selama beberapa bulan, ia pun pulang untuk menemui Nai dengan maksud akan mempersuntingnya. Sesampainya di rumah Nai, terlihat rumah yang begitu sepi, seperti tidak berpenghuni. Betapa kesedihan yang begitu mendalam tak dapat ia sembunyikan. Tak terasa air matanya pun menitik, membasahi pipinya. Langit pun tiba-tiba berubah menjadi gelap, seakan mengerti atas apa yang sedang dirasakan oleh Nara. Hujan pun turun. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di antara rintik hujan, tiba-tiba ia bertemu dengan ayah dan ibu Nai. Ayah, ibu, hujan-hujan begini dari mana? Mana Nai? Ayah, ibu, kenapa diam saja? Katakan pada Nara, apakah Nai telah menjadi milik orang lain? Jika memang demikian, katakan kepadaku. Izinkan aku untuk bertemu dengannya, Bu. Ayah dan ibu Nai hanya bisa menangis. Betapa mereka tak kuasa untuk menceritakan tentang semua yang telah terjadi. Ayah, ibu, katakan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi. Nara, sejujurnya kami tak kuasa untuk menceritakannya padamu. Tapi apa, Bu? Nara, ikutlah dengan kami. Nanti kau juga akan tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan langkah penuh tanya, dia pun mengikuti keduanya. Sesampainya di sana, Nara begitu terkejut atas apa yang telah dilihatnya. Dia melihat banyak burung kertas di sebuah pemakaman. Ibu, makam siapa itu? Kenapa banyak burung kertas di sana? Nara, di antara burung-burung kertas itu, Nai berada. Maksud ibu, Nai? Nai! Sederhana, biarkan dia tenang di sana bersama dengan burung-burung kertas yang pernah engkau kirimkan kepadanya. Iya nak, kami sudah mengikhlaskannya. Maafkanlah Nai jika memiliki kesalahan padamu. Sebelum Nai pergi, dia sempat menitipkan burung kertas ini buatmu. Dan
penuh keraguan, ia mulai membuka lipatan demi lipatannya. Nara, hatiku tidak pernah menyesal. Semuanya hanya untuk 1000 burung kertas. 1000 ketulusan hatiku. Berterbangan di dalam angin, menginginkan bintang yang lebat bertebaran di langit, melewati sungai perak. Apakah aku bisa bertemu denganmu lagi? Tidak takut berapapun jauhnya. Hanya ingin sekarang langsung berlari dan mendekatmu. Masa lalu seperti asap, hilang dan tak akan kembali. Bah kerinduan di hatiku. Bagaimanapun dicari, jodoh kehidupan ini pasti tidak akan berubah. Maafkan aku yang dulu telah menyakitimu. Aku tak punya maksud begitu. Apa yang aku lakukan hanyalah untuk membuatmu bahagia. Aku tidak mau kau turut larut dalam kesedihanku karena penyakit yang aku alami. Menurut dokter, aku terkena kanker otak dan tidak banyak waktu untuk aku bisa bertahan dengan keadaan itu. Kenyataannya sekarang, aku telah pergi meninggalkanmu. Satu pesanku, jangan pernah salahkan takdir. Jika kau merindukanku, buatlah burung kertas untukku dan datanglah ke tempat peristirahatanku. Untuk sang burung kertas, aku mencintaimu. Bye. Membaca surat itu, Nara menangis. Dia tak kuasa menahan kesedihannya itu. Sekarang tinggallah burung-burung kertas tenang. Hampir setiap hari Nara mengunjungi makam Nai. Tak lupa ia selalu membawakannya burung kertas. Burung-burung kertas itu terlihat begitu hidup, seakan bercerita di sana Nai telah bahagia. Demikianlah kisah tentang burung kertas. Semoga bisa menghibur kita semua. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya SMP 1 Bulakamba. Wayangnya bingung, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi di Opracah Pramuka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.